Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Karena kepala Wuhong berbicara begitu, maka aku akan melepaskan muridmu, kata Tanyun sambil tersenyum. Tanyun yang sedang mencekik murid Wuhong dengan tangan kirinya tiba-tiba membanting murid itu dengan keras. Tulang hidung dan kaki murid itu menjadi patah. Beberapa teguk darah keluar dari mulut murid itu. Tanyun, kamu mencari kematian, kata Wuhong dengan sangat marah. Tiba-tiba, puluhan murid divisi jiwa binatang mengepung Tanyun. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan menabrak salah satu murid. Tubuh fisik Tanyun yang kuat dengan sengaja menabrak bahu kanan salah satu murid. Dan seketika, bahu kanan murid itu mengeluarkan darah. Sosok Tanyun melintas dan kembali ke depan murid itu. Kaki kanan Tanyun tiba-tiba melesat ke arah kaki murid itu. Kaki murid itu terpotong dan tubuhnya terpental ke belakang puluhan kaki, lalu menabrak para murid divisi jiwa binatang lainnya. Setelah itu, Tanyun kembali ke barisan para murid divisi pil. Pada saat ini, Tanyun berpura-pura kelelahan, menunjukkan ekspresi kesakitan, duduk bersila dengan gemetar, seolah-olah Tanyun sedang sesak napas. Para murid divisi jiwa binatang memelototi Tanyun. Jika mata mereka bisa membunuh orang, Tanyun akan mati puluhan ribu kali. Kepala sekte, lihatlah. Wuhong melihat ke belakang dengan marah. Ketika Wuhong ingin meminta keadilan dari Dante Xuanzong, tiba-tiba Dante Xuanzong sekali lagi menampar wajah tua Wuhong. Wuhong, kepala sekte ini benar-benar menganggapmu sudah terlalu tua untuk menjabat sebagai kepala divisi. Kamu bahkan tidak ingat aturan paling dasar. Dante Xuanzong melirik dingin ke Wuhong yang sedang kebingungan. Dante Xuanzong segera melihat ke arah tetua ketiga divisi jiwa binatang dan berkata, Changqing, mulai sekarang, kamu adalah kepala divisi jiwa binatang gerbang dalam. Setelah kompetisi 9 divisi selesai, kepala sekte ini akan mengirim seseorang untuk memberi stempel kepala divisi padamu. Setelah mendengarkan ini, Wuhong ketakutan. Di sisi lain, tetua ketiga Changqing, seorang tetua berusia 80 tahun, buru-buru menundukkan kepalanya dan berseru dengan penuh semangat. Bawahan berterima kasih atas promosi jabatan dari kepala sekte. Ya, bangunlah. Dante Xuanzong meminta si Changqing untuk bangun dan berkata, kamu beritahu Wuhong mengapa kepala sekte ini menamparnya lagi. Baik kepala sekte, si Changqing berkata dengan hormat. Menurut aturan sekte, jika seseorang mempermalukan, menghina atau memprovokasi murid lain dan dihajar sampai terluka parah oleh murid yang telah diprovokasi sebelumnya, maka orang itu tidak boleh menuntut balik. Wuhong telah melanggar aturan sebelumnya. Wuhong mengatakan pada saat itu bahwa dirinya akan menanggung risikonya jika melanggar aturan sekali lagi. Mendengarkan hal itu, Wuhong gemetar. Wuhong, mulai sekarang, jabatanmu akan ditukar dengan Changqing. Kamu akan menjadi tetua ketiga divisi jiwa binatang. Jika kamu mengabaikan aturan sekali lagi, aku akan membunuhmu. Dante Xuanzong berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih atas kebaikan kepala sekte. Bawahan mengerti dan bawahan mengakui salah. Wuhong bersujud dengan gemetar. Sekarang bangunlah. Setelah Dante Xuanzong meminta Wuhong untuk bangun, Dante Xuanzong melihat ke arah arena naga nomor 2 dan berkata, kompetisi 9 divisi akan terus dilanjutkan. Pada saat ini, selain Shen Shubing dan si Changqing, 7 kepala divisi lainnya duduk terdiam di atas menara batu giok. Seorang murid dari divisi jiwa suci melihat murid dari divisi jiwa binatang di depan dan berkata,
Apa yang kamu lakukan di antrian terdepan? Aku tidak ingin menantang Mu Mengyi, kata murid divisi jiwa binatang. Tiba-tiba banyak murid divisi jiwa binatang mengatakan hal yang sama, tidak ingin menantang Mu Mengyi. Sejak itu lebih dari 200 murid divisi jiwa binatang di antrean terdepan keluar dari barisan satu demi satu. Semua murid ini adalah murid-murid yang takut pada Mu Mengyi. Mereka lebih memilih mundur supaya nyawa mereka tidak melayang. Kalian semua adalah murid-murid divisi jiwa binatang yang takut mati, kata seorang murid dari divisi jiwa binatang yang kekar menaiki arena naga nomor 2 dan berdiri dengan tegak. Murid ini adalah murid terkuat kelima dari divisi jiwa binatang. Nama murid itu adalah Hanli. Mata semua orang terfokus pada Hanli, seorang murid jenius dari divisi jiwa binatang gerbang dalam. Hanli 3 tahun yang lalu mengalahkan banyak jenius dari alam jiwa janin tingkat sempurna hanya dengan kekuatannya yang masih di alam jiwa janin tingkat 9. Setelah itu Hanli mendapatkan peringkat ke-39 dalam daftar naga. Ada lebih dari 600.000 murid di gerbang dalam yang mengenal Hanli. Banyak murid divisi jiwa binatang mengatakan bahwa Hanli tidak lemah dari 3 murid utama yang dimiliki Wuhong. Pada saat yang sama, identitas Hanli tidak sederhana. Hanli adalah murid langsung dari Muronghong, tetua kedua divisi jiwa binatang. Muronghong di atas menara giok mengetahui Mu Mengyi adalah tunangan Tanyun dan berkata, "Muridku cepat bunuh wanita sialan itu. Guru jangan khawatir, murid ini pasti akan membunuhnya." Setelah Hanli menjawab dengan hormat, Hanli menatap Mu Mengyi dan berkata sambil tersenyum, "Aku Hanli tidak pernah membunuh wanita, tetapi hari ini pengecualian. Mu Mengyi jangan salahkan aku, salahkan saja tunanganmu itu." Mu Mengyi menghiraukan kata-kata Hanli dan niat membunuh Mu Mengyi semakin kuat. Hanli membalik tangan kanannya dan pedang terbang harta karun tingkat menengah keluar dari udara tipis di tangan kanannya. Mu Mengyi menatap Hanli dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Hanli tahu bahwa Mu Mengyi sangat cepat. Hanli tidak berani ceroboh. Dan segera Hanli menggunakan langkah roh berkabut dan melesat ke arah Mu Mengyi yang berjarak 200 meter. Karena kecepatannya terlalu cepat, kebanyakan murid tidak bisa melihat gerakan Hanli sama sekali. Pada saat yang sama, ketika Hanli melesat, tiba-tiba Hanli melihat bahwa Mu Mengyi juga menghilang dari tempatnya. "Oh dewa, ternyata kakak iparku sangat cepat. Aku tidak bisa melihatnya," kata Danyu dengan suara yang keras. Pada saat ini, tidak hanya para murid tukang yang terkejut, tetapi juga ratusan ribu murid. Di mata para murid, Mu Mengyi dan Hanli bergerak seperti kilat. Saat Hanli bergerak, Hanli mengayunkan serangkaian cahaya pedang yang kuat dan menebas ke arah Mu Mengyi. Namun apa yang membuat Hanli tidak percaya adalah Mu Mengyi lebih cepat darinya dan Mu Mengyi selalu menghindari serangannya. "Tidak mungkin, kenapa kecepatanmu lebih cepat dariku?" kata Hanli sambil kebingungan. Langkah roh berkabut adalah teknik milik murid divisi jiwa binatang. Ini merupakan teknik tubuh tingkat pertama. Teknik ini dibagi menjadi 9 tingkatan. Sekarang Hanli telah mencapai ke tingkat 9. Hanli berpikir bahwa kecepatan Mu Mengyi tidak secepat miliknya. Tetapi Hanli sangat terkejut karena kecepatan Mu Mengyi lebih cepat darinya. Mu Mengyi menghindari serangan Hanli berkali-kali. Tangan kiri Mu Mengyi tiba-tiba membentuk segel di depan dadanya dan menggunakan kitab Nirvana. Setelah itu aura yang kuat menyelimuti arena naga. Mu Mengyi langsung muncul 10 kaki dari Hanli, memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkannya ke udara. Tiba-tiba cahaya pedang hitam dengan panjang ratusan meter melesat ke arah Hanli, menyebabkan ruang di sekitar arena naga bergetar hebat. Pedang Mu Mengyi itu menyebabkan Hanli berteriak ketakutan. "Bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku? Aku tidak percaya." Suara Hanli tiba-tiba berhenti saat cahaya pedang hitam mengenai Hanli. Percikan darah berceceran, tulang dan daging berserakan di seluruh arena naga.
Mu Mengyi berdiri dengan tegak di tengah arena naga. Wajahnya masih terlihat dingin dengan penuh niat membunuh. Melihat tubuh Han Li yang terpotong-potong, semua murid divisi jiwa binatang menjadi panik. Semuanya, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa begini? Senior Han Li ketika dia masih berada di alam jiwa janin tingkat 9 3 tahun yang lalu. Senior Han Li menduduki peringkat ke-39 dalam daftar naga. Bagaimana bisa senior Han Li terbunuh? Mu Mengyi terlalu menakutkan. Mengapa dia bisa begitu kuat? Ya, itu benar, ternyata Mu Mengyi sangat mengerikan. Ketika murid divisi jiwa binatang sedang bertanya-tanya dengan kepanikan, di sisi lain murid divisi pil benar-benar menjadi bersemangat. Senior Mengyi, kamu benar-benar luar biasa. Kami mengagumimu. Senior Mengyi benar-benar luar biasa. Hanya dalam beberapa saat, dia membunuh Han Li. Sekarang divisi pil kita memiliki dua murid yang kuat. Mereka adalah Senior Tan dan Senior Mengyi. Daniu mengepalkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam pada Mu Mengyi di arena naga. Lalu berkata, kakak ipar sangat hebat. Segera, lebih dari 60.000 murid divisi pil membungkuk satu demi satu. Mereka semua berteriak serempak. Kakak ipar sangat hebat. Tan Yun yang sedang duduk bersila memandang Daniu dan berkata dengan pelan, jangan membuat malu Mu Mengyi. Hal yang dilakukan Daniu dan murid divisi pil membuat malu Mu Mengyi sehingga pipinya memerah. Pada saat ini, Shen Shubing adalah orang yang paling bahagia. Shen Shubing tidak pernah berpikir bahwa Mu Mengyi yang baru saja memasuki divisi pil ternyata sangat kuat. Wu Hong yang merasa kesal saat ini, kemarahan memenuhi hatinya dan seteguk darah hampir keluar dari mulutnya. Tetapi Wu Hong takut ditertawakan, jadi Wu Hong menelan darah itu kembali ke perutnya. Tidak, muridku Han Li. Di atas menara giok, tubuh tua Murong Hong gemetar. Murong Hong sangat yakin sebelumnya bahwa Mu Mengyi akan mati di tangan muridnya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Saat ini ada yang sedih, bahagia dan khawatir. Orang yang sedih adalah orang-orang divisi jiwa binatang. Orang yang bahagia adalah orang-orang divisi pil. Dan orang yang khawatir adalah orang-orang yang menjadi penjaga cincin. Karena mereka akan segera memperebutkan 8 besar peringkat naga. Melihat kekuatan Mu Mengyi, para murid penjaga cincin divisi lainnya merasa Mu Mengyi adalah ancaman yang bahkan lebih kuat dari Tan Yun. Tiba-tiba seorang murid divisi pil berteriak dengan keras. Lihat pedang di tangan senior Mu Mengyi menjadi retak. Mendengarkan hal itu, mata semua orang tertuju pada pedang terbang di tangan kanan Mu Mengyi. Pedang terbang di tangan Mu Mengyi menunjukkan retakan yang banyak. Tiba-tiba pedang Mu Mengyi menjadi pecah berkeping-keping dan tersebar di arena naga. Semua orang menjadi terkejut karena pedang terbang di tangan Mu Mengyi tidak dapat menahan kekuatan teknik pedang Mu Mengyi yang begitu menakutkan. Teknik pedang yang Mu Mengyi gunakan tidak hanya buat Han Li terpotong-potong, tetapi juga menghancurkan pedang yang Mu Mengyi gunakan. Itu artinya teknik milik Mu Mengyi sangat kuat. Semua orang masih bertanya-tanya, teknik apa yang telah Mu Mengyi kembangkan? Seperti yang kita semua tahu, kultivator di alam jiwa janin tingkat sempurna dapat menghancurkan senjata roh tingkat rendah dengan mudah. Tetapi kasus di mana saat seseorang menggunakan teknik dan pedang yang digunakan hancur karena tidak dapat menahan suatu teknik yang digunakan, ini kejadian yang sangat langka. Adapun adegan di mana Mu Mengyi menghancurkan pedangnya sendiri, semua orang mengetahui bahwa Mu Mengyi telah mengembangkan teknik kuat yang membuat pedangnya menjadi rusak. Pada saat ini, kepala jiwa suci memandang Wu Hong dan berkata, Wu Hong, lihat mantan muridmu, ternyata sangat kuat. Begitu Wu Hong ingin berbicara, Wu Hong dihentikan oleh si Changqing dengan dingin. Tetua ketiga, apa yang dikatakan kepala jiwa suci adalah kebenaran. Jadi diamlah. Mendengarkan hal itu, wajah Wu Hong memerah karena marah. Di masa lalu, Wu Hong dapat menegur si Changqing, tetapi sekarang sebaliknya, si Changqing memarahi dirinya.
Aku bersumpah demi namaku bahwa suatu hari aku akan mengambil kembali posisi kepala divisi jiwa binatang, gumam Wuhong di dalam hatinya. Di arena naga nomor 2, Mu Mengyi masih dipenuhi dengan niat membunuh. Mu Mengyi melihat ke arah bawah ke arena naga pada barisan orang yang ingin menantangnya dan dengan dingin berkata, Tan Yun adalah tunanganku dan aku sudah diakui sebagai calon menantu oleh Ibu Tan Yun. Mulai sekarang, musuh tunanganku adalah musuhku. Mu Mengyi juga berkata, tujuan tunanganku juga tujuanku. Dalam pertarungan memperebutkan daftar naga, aku akan membunuh setiap murid dari divisi 5 jiwa, divisi jiwa binatang, dan divisi jiwa suci. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.